Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah, pada video kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami dengan judul teknik penganggaran modal. Tetapi sebelum itu saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri Hamri Motoriang selaku pemateri pertama, yang kedua yakni pemateri Arroyo Rani Paramita selaku pemateri kedua, yang ketiga yakni Hikmah Juliana H selaku pemateri ketiga dalam materi kami. Baik, untuk mengefisienkan waktu, materi yang pertama yakni pengertian anggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Adapun untuk definisi dari Brigham and Hodgson pada tahun 2006, yakni modal adalah sesuatu yang mengacu kepada aset-aset jangka panjang yang digunakan dalam produksi. Sedangkan untuk anggaran adalah sebuah rencana yang memerinci proyeksi-proyeksi arus kas masuk dan keluar dan kas keluar selama suatu periode tertentu di masa mendatang. Jadi berdasarkan dari dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan penganggaran modal adalah keseluruhan proses menganalisis proyek mana yang akan dimasukkan di dalam anggaran modal. Selanjutnya yakni motif capital budgeting. Motif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru. Yang kedua itu pengurangan biaya dan mengganti yang tidak efisien. Yang ketiga itu modernisasi atas aktiva tetap. Adapun untuk yang selanjutnya yakni jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Di sini jenis-jenis terbagi menjadi 7, yakni yang pertama penambahan dan perluasan fasilitas, yang kedua produk baru, yang ketiga inovasi dan perluasan produk, dan yang keempat yakni penggantian atau replacement. Penggantian ini sendiri terbagi lagi menjadi 2, yakni penggantian pabrik atau peralatan yang telah usang. Yang B, penggantian pabrik atau peralatan lama dengan pabrik atau peralatan yang lebih efisien. Selanjutnya yakni menyewa atau membuat atau membeli. Yang selanjutnya yakni penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan dan keamanan. Yang ketujuh, lain-lain keputusan seperti kampanye iklan, program pelatihan, proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas dan arus masuk. Selanjutnya untuk materi selanjutnya yakni prinsip dasar proses penganggaran modal. Di sini terbagi lagi menjadi 3, yakni yang pertama perusahaan harus menghasilkan keluaran. Yang kedua itu perusahaan harus melakukan tambahan investasi sedemikian rupa. Yang ketiga itu biaya imbuh. Selanjutnya yakni pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan-harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit dipersulit. Adapun untuk yang kelima, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketujuh, pengeluaran modal sangatlah penting. Selanjutnya tahap-tahap penganggaran modal. Adapun tahap-tahap penganggaran modal yakni yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua itu manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang ketiga, yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek.
Untuk yang kelima, dengan menggunakan nilai uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibanding dengan biayanya. Baik, itu mungkin yang materi saya yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat penganggaran modal. Yang pertama itu untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci teliti karena semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang terakhir itu mencegah terjadinya kesalahan dalam decision maker. Baik, selanjutnya yaitu ada kriteria keputusan penganggaran modal. Yang pertama payback period pengambilan diskon. Ini yang dimaksud jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran awal atau suatu kriteria penganggaran modal yang digunakan sebagai jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi ke awal. Yang kedua itu periode pengambilan diskon adalah variasi dan kriteria keputusan masa pengambilan yang digambarkan sebagai jumlah tahun yang diperlukan untuk pengembalian pengeluaran kas. Selanjutnya ada net present value. Baik, selanjutnya ada metode analisis penganggaran modal dan penerapannya. Yang pertama payback period, yang dimana pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi investasi yang diajukan. Yang kedua ada net present value, yang dimana pertimbangan dari nilai waktu uang yang merupakan teknik yang banyak digunakan. Yang terakhir ada internal rate of return. Metode ini mungkin merupakan metode yang paling banyak digunakan sebagai salah satu teknik dalam mengevaluasi alternatif investasi. Dan yang terakhir di sini saya akan memaparkan pengertian aliran kas. Aliran kas merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode. Sekian materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Juliana akan melanjutkan materi tentang mengestimasikan arus kas. Langkah yang paling penting dan paling sulit dalam penganggaran modal adalah mengestimasikan arus kas suatu proyek, yaitu pengeluaran investasi dan arus kas masuk bersih per tahun setelah suatu proyek dijalankan. Banyak variabel yang terdapat di dalamnya dan banyak individu dan departemen yang berpartisipasi dalam proses ini. Sangat sulit untuk meramalkan secara akurat biaya-biaya dan pendapatan terkait dengan suatu proyek yang besar dan kompleks, sehingga kesalahan dalam peramalan kadangkala dapat menjadi sangat besar. Adapun beberapa fungsi staf keuangan dalam proses peramalan, yaitu yang pertama, mendapatkan informasi dari berbagai departemen, misalnya produksi dan pemasaran. Yang kedua, memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam peramalan menggunakan seperangkat asumsi perekonomian yang konsisten. Yang ketiga, memastikan bahwa tidak terjadi bias yang inheren di dalam peramalan. Hal yang terakhir di atas sangatlah penting karena para manajer seringkali terlibat secara emosional dengan proyek kesayangan mereka dan menumbuhkan penyakit rasa membangun kerajaan, di mana keduanya dapat mengarah pada terjadinya bias-bias di dalam peramalan arus kas yang membuat proyek yang buruk terlihat bagus di atas kertas. Selanjutnya, mengidentifikasi arus kas yang relevan. Arus kas relevan bagi suatu proyek adalah tambahan arus kas bebas yang diharapkan perusahaan jika melaksanakan proyek tersebut, yaitu arus kas yang di luar yang diharapkan perusahaan apabila tidak menjalankan proyek tersebut. Arus kas relevan juga merupakan arus kas tertentu yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan penganggaran modal. Langkah awal dari setiap analisis penganggaran modal adalah mengidentifikasi arus kas relevan, yang diartikan sebagai serangkaian arus kas yang spesifik yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Ada dua peraturan yang penting untuk membantu menghindari kesalahan mengestimasikan anggaran, yaitu yang pertama,
Keputusan penganggaran modal harus didasarkan atas arus kas, bukan laba akuntansi. Yang kedua, hanya penambahan arus kas saja yang relevan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat beberapa arus kas relevan di slide berikutnya. Yang pertama, arus kas proyek. Adapun arus kas proyek yaitu yang pertama biaya aktiva tetap, yang kedua beban non-kas, yang ketiga perubahan dalam modal kerja operasi bersih, dan yang keempat pembayaran bunga tidak diperhitungkan dalam arus kas proyek. Yang kedua adalah arus kas tambahan. Arus kas tambahan adalah arus kas bersih yang dapat berhubungan dengan suatu proyek investasi. Ada 3 masalah khusus dalam menentukan arus kas tambahan, yaitu yang pertama adalah biaya tertanam, yang kedua biaya kesempatan, dan yang ketiga pengaruh pada bagian lain dari proyek tertentu atau eksternalitas. Yang ketiga adalah penentuan waktu arus kas. Penentuan waktu arus kas harus diperhitungkan secara tepat agar kita dapat mengetahui kapan di dalam suatu periode pemasukan atau pengeluaran kas terjadi. Selanjutnya, mengevaluasi proyek penganggaran modal. Dalam setiap kasus, arus kas umumnya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu pengeluaran investasi awal, yang kedua arus kas operasi selama umur proyek. Adapun arus kas tahun terakhir, yaitu hal utama yang perlu selalu diperhatikan. Yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana atau uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Secara sederhana, fungsi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fungsi likuiditas, yang kedua fungsi inflasi, yang ketiga capital growth. Selanjutnya, adapun yang pertama adalah analisis arus kas. Ada beberapa langkah dalam menyusun arus kas, yaitu yang pertama adalah menentukan minimum kas, yang kedua menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran, yang ketiga menyusun perkiraan kebutuhan dana dari utang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan memberi kembali pinjaman dari pihak ketiga. Yang keempat, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Yang kedua, mengambil keputusan. Setelah melakukan analisis melalui langkah-langkah yang ada di atas, menunjukkan bahwa proyek ini mengembalikan dana yang diinvestasikan dalam waktu tertentu, maka melalui analisis ini melainkan keputusan apakah proyek ini dapat diterima atau tidak. Selanjutnya, teknik untuk mengukur resiko berdiri sendiri. Yang pertama, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah suatu teknik analisis risiko di mana variabel utama diganti satu persatu dan hasil perubahan NPV-nya diamati. Yang kedua, analisis skenario. Analisis skenario menyediakan kebutuhan perluasan tersebut. Analisis ini membuka kemungkinan dilakukannya perubahan pada variabel-variabel utama dan juga memungkinkan kita mengubah lebih dari satu variabel pada setiap perhitungan. Yang ketiga, simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah teknik analisis risiko di mana kemungkinan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang dan disimulasikan dalam sebuah komputer sehingga menghasilkan estimasi tingkat pengembalian dan indeks-indeks risiko. Selanjutnya, menggabungkan risiko proyek dan struktur modal dalam penganggaran modal. Penganggaran modal dapat mempengaruhi risiko pasar, risiko perusahaan, atau keduanya, namun sangatlah sulit untuk mengukur kedua jenis risiko tersebut. Ada 2 metode yang digunakan untuk memperhitungkan risiko proyek ke dalam penganggaran modal, yaitu yang pertama, pendekatan ekuivalen kepastian. Semua arus kas yang tidak diketahui dengan pasti dibuat skalanya, dan semakin berisiko arus kasnya, maka semakin rendah ekuivalen kepastiannya. Yang kedua, pendekatan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko. Tingkat diskonto yang digunakan pada aliran laba tertentu yang berisiko. Semakin berisiko aliran laba proyek, maka akan semakin tinggi tingkat diskontonya. Kemudian, komponen-komponen penganggaran modal. Yang pertama, proyeksi aliran kas pada intinya. Yang kedua, setiap investasi mempunyai jangka waktu pengoperasiannya. Yang ketiga, tingkat pemulihan atau ratio of return investasi. Itulah materi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.